Selamat pagi anak-anak. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat yang berlimpah sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu bersama dalam kegiatan MPLS ya. Dan tak lupa Ibu mengucapkan selamat pada anak-anak. Kalian bisa naik ke kelas 9 dan semoga di kelas 9 ini kalian dapat lebih giat belajar sehingga besok bisa segera lulus ya, dapat sekolah yang lebih baik. Untuk itu mulai awal tahun ajaran ini kami minta kalian harus tetap semangat ya. Pada pagi hari ini pula Ibu akan memberikan materi terkait tentang kurikulum dan KPM ya anak-anak. Mohon diperhatikan. Nah, kalau kalian tidak memperhatikan, otomatis nanti kalian tidak mengetahui bagaimana posisi kalian sekolah di SMP Negeri 4 Ngaglik ini. Ya, mohon diperhatikan. Nah, anak-anak, bahwasannya kurikulum SMP Negeri 4 Ngaglik itu masih menggunakan kurikulum 2013. Ya, kurikulum ini merupakan perangkat lunak program pendidikan sebagai panduan mata pelajaran dan program pembelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah dan berisi bahan pembelajaran untuk diberikan kepada peserta didik dalam suatu periode jenjang pendidikan. Tetapi terkait dengan surat edaran nomor 15 tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19, maka pedoman tersebut digunakan sebagai acuan pelaksanaan BDR dengan tujuan yang pertama memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan ya selama darurat COVID-19. Yang kedua, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19. Yang ketiga, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 satuan pendidikan di satuan pendidikan. 4. Memastikan pemenuhan dukungan psikososial baik di pendidikan, peserta didik, dan orang tua wali. Nah, anak-anak, kurikulum SMP Negeri 4 Ngaglik itu mempunyai prinsip yang sesuai dengan Permendikbud RI nomor 61 tahun 2014 tentang KTSP, yaitu berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya pada masa kini dan yang akan datang. Ya, belajar sepanjang hayat serta menyeluruh dan berkesinambungan. Ya. Anak-anak, perlu diketahui bahwa misi SMP Negeri 1 4 Ngaglik yaitu bagus. Ya. B-nya adalah beriman, A-nya adaptif, B-nya G-nya gigih, kemudian U-nya unggul dan santun. Bagus, beriman, ya, adaptif, gigih, unggul dan santun. Untuk itu diupayakan anak-anak di SMP 4 Ngaglik bisa mencapai visi tersebut, ya. Anak-anakku, perlu diketahui bahwasanya Ibu di sini akan menyampaikan struktur kurikulum, ya. Struktur kurikulum di SMP Negeri 4 Ngaglik dalam kondisi normal itu jumlahnya 40 jam pelajaran, 40 JP. Nah, ini perlu diketahui bahwa selama PJJ maka di SMP 4 Ngaglik menetapkan 30 JP. Lah, 10 JP-nya di mana?
setelah kegiatan proses belajar mengajar, hendaknya kalian tidak harus beranjak dari tempat duduk kalian belajar. Ya, hendaknya kalian tetap duduk di situ mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru pada hari itu. Jadi, ya, hendaknya 40 jam, tetapi kita sekarang karena PJJ 30 JP. Yang 10 JP kalian harus menyelesaikan tugas-tugas pada pembelajaran di hari itu, ya, tanpa bimbingan guru atau mandiri. Dan 1 jam masih 30 menit untuk PJJ. 1 jam pelajaran 30 menit untuk PJJ, ya. Nah, kalau berbeda dengan pada saat kita belajar secara offline, ya, untuk bertemu kita bersama, tapi kita PJJ 30 menit. Nah, anak-anak perlu diketahui bahwa KKM, KKM di kelas 9, ya, perlu dicatat. Kalau perlu dicatat ya. Dan kalau tidak, nanti Bu akan memberikan sedikit PowerPoint yang bisa kalian pelajari ulang. Ya. Untuk pendidikan agama itu 76, PKN 76, bahasa 76. Ya. Untuk bahasa Inggris 74, matematika 75, IPA 75, IPS 76 IPS, ya. Seni budaya 75, PJOK bahasa Jawa dan prakarya 75. Ya, untuk patokannya, kalau patokannya sekolah untuk kelas 9 adalah 75. Ya, perlu disimak, ya. Yang 76 adalah apa? Pendidikan agama, PKN, bahasa Indonesia, dan IPS, ya. Kalau bahasa Inggris 74, yang lain 75. Nah, anak-anak, bagaimana cara untuk bisa mencapai target tersebut? Hendaknya kalian harus tetap rajin belajar, mengerjakan tugas-tugas dari guru. Apabila kalian tidak dapat menyelesaikan atau mencapai KKM tersebut, kalian akan diberi tugas ulang, ya, dengan remedial. Untuk itu kami minta kalian benar-benar dapat mencapai KKM 75 di semester kelima ini, ya. Dan kami harap bahwa tidak hanya untuk pengetahuan saja, ya, tetapi untuk KKM itu digunakan di penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan, ya. Untuk itu kami Ibu mengharap untuk dapat kalian mendapatkan nilai yang lebih baik di tahun-tahun yang lalu. Perlu diketahui nanti nilai tersebut akan terbubuhkan di nilai rapor dengan pembobotan, tetap, ya, di semester 5 dengan pembobotan nilai harian 50%, PTS 25%, PAS 25%. Nah, untuk raportnya tetap 2 kali rata-rata nilai harian ditambah 1 kali PTS ditambah 1 kali PAS bagi 4. Ya, berbeda dengan keterampilan. Kalau keterampilan jumlah nilai, ya, dari keterampilan dibagi jumlah penilaiannya, itu untuk keterampilan. Nah, anak-anak perlu diketahui bahwa kelulusan ini, ya,
Siswa dinyatakan lulus itu apabila, perhatikan, 1. Mengikuti seluruh program pembelajaran. Ya, program pembelajaran semester 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 seluruhnya. Kemudian memperoleh sikap baik atau perilaku minimal baik. Dengan ketentuan bahwa penilaian kepribadian ditentukan dengan modus nilai guru. Kepribadiannya dari guru mata pelajaran. 2. Apabila dalam 1 tahun siswa berlaku baik, maka siswa tersebut dikategorikan dengan predikat nilai kepribadian baik atau amat baik. 3. Apabila dalam 1 tahun siswa bermasalah tetapi dapat berubah menjadi lebih baik, maka akhirnya di akhir tahun pelajaran maka anak tersebut dikategorikan baik. Yang keempat, apabila dalam 1 tahun siswa bermasalah dan merugikan alma mater sekolah, maka siswa tersebut dikategorikan dengan predikat nilai kepribadian cukup. Kalau kepribadian cukup berarti tidak bisa lulus, ya. Oke, perhatikan. Maka kalian harus berperilaku baik. Perhatikan untuk anak-anak yang kelas 9 ya, yang waktu kelas 8 itu posisi rambut juga masih tidak sempurna, ya tidak sesuai aturan, itu nanti akan kita upayakan untuk mendapat nilai sesuai dengan yang ditentukan di dalam KTSP ini. Dan yang terakhir, bahwa nilai rata-rata nilai 5 semester 1, 2, 3, dan 4, 5, semester 1 sampai 5, ya. Dan ujian sekolah, baik itu tulis maupun praktik, itu dengan jumlah nilai minimal 65. Jadi kalian bisa mengetahui bagaimana kalian akan mendapatkan nilai kalian di SMP Negeri 4 Lengaglik ini dengan nilai baik. Maka kalian harus bisa mengupayakan semaksimal mungkin hanya di tahun ini, ya. Nah, anak-anak, perlu Ibu sampaikan pula bahwa bagaimana kegiatan ekstrakurikuler di kelas 9. Kelas 9 tidak boleh melakukan kegiatan ekstrakurikuler pilihan. Nanti diupayakan anak-anak kelas 9 akan diberikan jadwal untuk jam tambahan dimungkinkan. Ya, tetapi harus mengikuti ekstra wajib, yaitu kepramukaan. Kepramukaan ini akan dilakukan dengan sistem blok. Jadi tidak setiap hari kalian, setiap hari jadwal kelas 7-8 itu hari Sabtu kalian sudah tidak lagi. Nanti akan dijadwalkan Borina atau sekolah ya terkait tentang kegiatan kepramukaan itu. Nah, untuk itu pada saat ada jadwal penilaian kepramukaan diminta kalian untuk mengikutinya dan berusaha untuk mengikutinya dengan baik. Itu syarat untuk lulus di Satuan Pendidikan SMP Negeri 4 Ngaglik. Ya, anak-anak, kiranya ini yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada pertanyaan yang perlu kalian tanyakan lebih lanjut, bisa kalian membaca PowerPoint Borina atau nanti kita bertemu dan bersapa di saat-saat setelah adanya MPLS ini. Kami minta sekali lagi silahkan kalian untuk bersemangat, ya. Ibu sekolah semuanya mendukung kalian dan berdoa selalu untuk kalian, ya. Sekali lagi
proses pembelajaran akan dimulai hari Rabu ya. Karena Senin Selasa kalian MPLS peningkatan karakter, yang hari Rabu kalian sudah pembelajaran. Untuk itu pada saat pembelajaran, selama pembelajaran Ibu minta, sekolah minta memakai pakaian seragam sekolah sesuai dengan jadwal yang ada. Dan setelah jadwal pelajaran usai, anak-anak tetap diminta di tempat untuk menyelesaikan tugas dari Bapak Ibu guru mata pelajaran di hari itu. Apabila guru itu meminta digunakan untuk PR, dibahas untuk minggu yang akan datang, kalian bisa menghentikan pekerjaan di jam itu ya. Itu saja dari Bu Rina. Selamat mengikuti pembelajaran yang akan datang. Sukses kalian, sehat selalu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat